Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi tentang LM dan LC. Seperti yang saya sudah sampaikan pada slide, jadi apa itu definisi LM dan LC? Maka kali ini pada Excel sheet saya akan memberikan materi tentang bagaimana cara menduganya. Jika kita memiliki data semacam ini, jadi ini adalah selang kelas panjang, misalnya 12-14 hingga 24 cm hingga 26 cm. Kita memiliki, di sini maksudnya adalah L1 dan L2, jadi saya pisah di sini 12 dan di sini 14. Kita memiliki midlength yang diperoleh dari nilai tengah 12 dan 14 ini. Kemudian saya harus memiliki data tentang berapa individu yang belum matang dan yang sudah matang, kemudian individu yang tidak tertangkap dan yang tertangkap. Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan tentang LM atau bagaimana cara menduga panjang ikan pertama kali matang gonad. Untuk menduganya, maka data yang perlu kita peroleh yaitu adalah imager dan major. Jadi di sini saya sebenarnya sudah berikan langkah-langkahnya. Jadi yang pertama adalah jumlah individu major dan imager. Selanjutnya saya tambahkan kolom total. Total di sini adalah penjumlahan antara individu imager dan individu major. Dalam hal ini misalnya 9 ditambah 1, 10, begitu seterusnya hingga selang kelas terakhir. Yang kedua, langkah-langkahnya adalah dengan menghitung probability of maturity. Dengan cara berapa individu yang sudah mature dibagi dengan berapa totalnya. Misalnya, yang ini individu yang mature adalah 1, totalnya adalah 10, maka probability of maturity-nya adalah 0,1. Begitu seterusnya hingga selang terakhir. Selanjutnya, yang ketiga adalah menghitung log natural dari rasio 1 min P dan P. Kita lihat di box kuning ini. Kita lihat ini, yang saya pakai di sini adalah hanya pada bagian ini saja. Jadi dalam hal ini adalah saya hitung len 1 min berapa probability yang ada di sini dibagi dengan berapa probability-nya. Seperti itu. Hingga selang terakhir. Kenapa kok di sini tidak ada? Karena hasilnya tidak dapat dihitung, jadi unidentified. Maka saya hilangkan saja. Selanjutnya, saya hitung slope dan intercept dari regresi antara len dari 1 min P dibagi dengan P dengan yang ini, midlength yang kita anggap sebagai panjang ikan, mewakili panjang ikan. Mengapa saya regresikan kedua kolom ini? Karena di sini kita lihat di box kuning ini, jika kita memiliki rumus semacam ini, maka di sini adalah Y-nya. Kalau kita ingat regresi linear, jadi rumus umum dari regresi linear adalah Y sama dengan A plus BX. Jadi di sini adalah Y-nya, kemudian di sini adalah A-nya atau intercept-nya. Selanjutnya di sini, yang R ini adalah slope-nya, dan L di sini adalah X-nya. Selanjutnya, saya lakukan regresi linear antara kolom ini dan kolom ini. Kolom ini sebagai Y-nya dan kolom midlength ini sebagai X-nya. Jadi kurvanya kan seperti ini. Bagaimana cara membuat kurvanya? Kalian bisa masuk ke insert, kemudian scatter plot. Jadi nanti kalian pilih mana data yang dibutuhkan. Dalam hal ini sumbu Y diwakili oleh len 1 min P dibagi dengan P, kemudian len
sumbu X-nya diwakili dengan panjang ikan. Kemudian tujuan dari regresi ini adalah untuk mendapatkan A dan B-nya. Kita lihat di sini, maka A-nya adalah yang 7,43. Di sini saya sudah bisa ambil, misalnya kita pakai rumus sama dengan intercept kolom Y dan kolom X. Begitu juga dengan slope-nya, kita bisa sama dengan slope kolom Y dan kolom X. Setelah kita peroleh, maka kita dapatkan semacam ini, A dan B. R pada materi di PowerPoint slide sudah dijelaskan bahwa R itu adalah min B. Maka di sini saya tulis sama dengan min dari slope-nya. Untuk pendugaan dari panjang pertama kali mata gonad bisa diperoleh dari sini. Jadi LM-nya adalah berapa A dibagi dengan R-nya. Jadi didapatkan 18,89 cm. Tidak sampai di situ saja, kita juga harus membuat P-estimasi. Dalam hal ini adalah probability yang diestimasi lewat A dan B yang sebelumnya kita sudah dapatkan. Caranya adalah di sini. Jadi kita punya rumus 1 dibagi dengan 1 plus dari eksponensial. Min R, kita sudah punya datanya di sini. L di sini kita ambil saja dari sini. Kemudian minus LM kita sudah punya datanya. Maka ini kita kunci, kemudian yang R juga kita kunci, kemudian kita tarik ke bawah, maka kita akan dapatkan estimasi untuk keseluruhan kelas, selang kelas. Fungsinya adalah untuk membuat maturity curve, jadi untuk membuat kurva maturity. Jadi kalau kalian lihat ini garis hitamnya itu saya peroleh dari data P-estimasi, sedangkan untuk observation datanya saya peroleh dari menyorot mid length atau nilai tengah, dalam hal ini adalah panjang ikan. Kita lakukan hal yang sama sebenarnya untuk LC, pendugaan LC. Untuk pendugaan LC, hampir sama dengan pendugaan LM. Yang berbeda adalah jumlah individu yang capture dan uncapture kita sertakan di sini. Kalau yang sebelumnya adalah jumlah individu, immature dan mature. Jadi yang tadi kita hilangkan, kita ganti datanya dengan uncapture dan capture. Kita tambahkan kolom total di sini, kemudian kita berikan kolom probability. Kolom probability diperoleh dari berapa individu yang tertangkap dibagi dengan berapa totalnya. Jika sudah, lalu kita menghitung log natural. Ini sama seperti tadi. Kita hitung log natural dari rasio 1 min P dan P. Ini yang kita pakai hanya ininya saja. Selanjutnya baru kita regresikan. Sama seperti tadi, kita regresikan antara sumbu Y, len 1 min P dibagi dengan P, dengan X-nya, sumbu X-nya adalah panjang ikan. Dalam hal ini adalah nilai tengah dari selang kelas tersebut. Kemudian kita peroleh di sini A dan B, yaitu adalah A-nya 9,44 dan B-nya di sini adalah minus 0,49. Jika telah diperoleh nilai A dan B, maka kita bisa mendapatkan R-nya. R-nya adalah sama seperti tadi, yaitu adalah minus dari slope. Maka saya tinggal tambahkan minus di situ, maka menjadi positif.
Kemudian untuk pendugaan LC atau panjang pertama kali tertangkap, yaitu adalah rasio antara A dan R. Jadi 9,44 dibagi dengan 0,49 dan diperoleh hasil akhir 19,43. Selanjutnya yang terakhir adalah menghitung T estimasi atau probability estimasi yang saya dapatkan dari kotak atau box hijau ini. Ini sama, jadi 1 dibagi 1 eksponensial dari R. R kita sudah punya, kemudian dikalikan dengan L. L-nya adalah yang ini, kemudian LC, kita sudah punya LC, maka kita kunci di sini LC dan R-nya, kita sorot ke bawah, maka kita akan dapatkan semuanya. Seperti yang tadi, P estimasi digunakan untuk membentuk catch curve atau kurva tangkapan. Seperti ini. Untuk observation data, sama seperti tadi, saya gunakan mid length atau nilai tengah dari selang kelas tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, silakan masukkan atau ketikkan pertanyaan di kolom komentar di Google Classroom kita. Terima kasih.